Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Pada kali ini saya akan memberikan materi sedikit untuk modul kita, yaitu pada kali ini kita akan masuk di modul akibat konflik kekerasan. Jadi seperti itu. Jadi sesuai dengan proposal yang saya ajukan, di situ ada kita akan membedah film, kita akan bedah film gitu, kita akan menonton film. Nah, itu tentang konflik kekerasan. Nanti silahkan disimak, ditonton seperti itu, lalu nanti diberikan tanggapannya. Tapi sebelumnya kita bahas sedikit apa sih kekerasan gitu ya, dan apa saja sih yang termasuk dalam kekerasan seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk di modul kebinekaan, yaitu bedah film akibat konflik kekerasan. Nah, di sini apa sih itu kekerasan? Kekerasan atau violence itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari violentus yang berasal dari kata vi atau visber yang artinya itu adalah kekuasaan atau berkuasa. Nah, di sini dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat, yaitu kekerasan ini merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Seperti itu. Nah, umumnya kekerasan ini berkaitan dengan kewenangan, yakni yaitu secara bebas dapat juga diartikan semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangannya itu juga disebut dengan kekerasan seperti itu. Jadi misalnya kita itu semena-mena gitu, atau kita sesuka-suka hati kita kepada orang lain seperti itu juga itu adalah salah satu dari makna maksud dari kekerasan. Nah, apa aja sih jenis kekerasan? Nah, jadi kekerasan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok. Lalu ada tindak kekerasan yang tercantum dalam hukum publik, kekerasan dalam politik, dan juga kekerasan simbolik atau culture seperti itu. Nah, itu apa sih gitu ya? Jadi, kalau kekerasan dilakukan perorangan, nah itu kekerasan ini menggunakan fisik, misalnya kekerasan seksual, verbal, seperti itu, termasuk menghina, terus psikologis gitu ya, pelecehan, eh, bully, seperti itu ya. Nah itu yang dilakukan di lingkungannya, seperti itu. Nah jadi misalnya kita nih, misalnya kita pribadi gitu melakukan bullying gitu ya. Membuli teman kita, nah itu kekerasan dan itu sangat tidak boleh seperti itu. Kita menghina, mengolok-olok seperti itu. Lalu kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok. Nah, di sini berdasarkan dari Max Weber itu mendefinisikan monopoli legitimasi untuk melakukan kekerasan secara syah, yakni dengan alasan untuk melaksanakan putusan pengadilan, menjaga ketertiban umum atau perbuatan terorisme yang dilakukan oleh negara atau kelompok yang dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan ekstrim antara lain genosida seperti itu dan lain-lain. Ini yang dilakukan oleh negara. Jadi misalnya negara itu menjudge suatu, misalnya ada kelompok masyarakat gitu ya. Itu juga bentuk dari kekerasan. Lalu ada tindakan kekerasan tercantum dalam hukum publik. Nah, ini tindakan yang diancam oleh hukum pidana. Yaitu ini tindakan yang bisa dihukum pidana, sosial, ekonomi ataupun psikologis seperti itu. Lalu ada kekerasan dalam politik. Nah, di sini juga tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukan dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik, revolusi, perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak atau alasan pembunuhan terhadap raja atau tetua gitu. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri, namun di sini dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia seperti itu. Walaupun ini maksudnya gini, biasanya kita melakukan pembelaan diri gitu ya. Nah ini, tapi itu juga salah satu kekerasan seperti itu. Lalu ada kekerasan simbolik atau character violence, nah, seperti itu. Nah di sini biasanya itu ada di budaya-budaya seperti itu.
Jadi misalnya kita seperti maksudnya kita membawa budaya gitu ya untuk pembelaan diri itu juga tidak boleh seperti itu. Tipe kekerasan. Nah, di sini kekerasan antara lain dapat berupa pelanggaran atau penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain hingga batas tertentu. Bahkan pun kepada binatang itu juga disebut kekerasan seperti itu. Nah, jadi istilah kekerasan ini berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Baik itu untuk kita merusak untuk manusia, hewan, binatang, lingkungan, seperti itu, tumbuhan, seperti itu semua masuk dalam tipe-tipe kekerasan. Nah, bentuk kekerasan itu di sini tergolong dalam dua bentuk, yaitu kekerasan sembarang yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau tidak terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme. Itu adalah bentuk kekerasan. Nah, di sini untuk studi kasusnya itu kita akan bedah film. Nanti teman-teman mahasiswa akan menonton film yang sudah disiapkan seperti itu. Saya akan menyiapkan contoh film itu yang eh, akibat dari konflik kekerasan. Tadi kan kekerasan itu banyak ya, bukan hanya memukul, bukan hanya yang kita main fisik seperti itu. Bahkan kekerasan verbal tuh sekarang sudah sangat banyak seperti itu. Contohnya misalnya, nah ini teman-teman harus hati-hati gitu ya. Misalnya kayak di sosial media, kita itu menggunakan verbal, kita tidak memikirkan bahwa itu juga kekerasan gitu. Jadi pada saat itu kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang itu merusak, menyakiti orang lain, itu maksudnya kekerasan verbal. Jadi kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, tapi juga sekarang ini banyak sekali kekerasan verbal seperti itu. Jadi kita harus menghindari itu. Jadi semoga dari modul Nusantara ini sesuai dengan visi misinya modul Nusantara, yaitu eh, mengurangi gitu ya, mengurangi kekerasan di masyarakat, di lingkungan seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa akan lebih kenal dengan kekerasan-kekerasan yang itu sangat merugikan orang lain seperti itu. Nah, jadi di sini nanti saya akan memutarkan film judulnya 27 Steps of Mai. Mai ini adalah nama orang seperti itu ya. Jadi di sini sinopsisnya di sini ada eh, pemainnya gitu ya. Pemainnya ini adalah namanya Mei. Nah, ini eh, dia itu adalah penyintas kekerasan seksual yang terkena trauma mendalam menarik diri dari lingkungan. Nah, jadi dia ini eh, korban kekerasan seksual. Jadi dia trauma, dia menarik diri dari lingkungan, lalu dia hanya mempunyai ayah seperti itu. Nah, ayahnya ini akhirnya karena anaknya tadi mengalami kekerasan seksual, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat melindungi si Mei ini, si anaknya ini. Sehingga ayahnya pun juga terdampak, sehingga yang tadinya dia adalah orang biasa yang bekerja, akhirnya dia merubah dirinya menjadi seorang seorang pesulap. Kenapa kok menjadi seorang pesulap? Nah, itu nanti silahkan ditonton di filmnya seperti itu. Jadi kekerasan ini tidak hanya menghancurkan si korban, tapi juga menghancurkan keluarganya, menghancurkan teman-temannya seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar seperti itu. Dan film ini ada film salah satu film film ini film yang masuk nominasi dan penghargaan di Busan International Film Festival pada tahun 2018, masuk ke dalam pemenang Jogja Netpack ASEAN Film Festival, dan juga masuk di nominasi Göteborg Film Festival seperti itu. Film ini disutradarai oleh Raffi Barwani. Beliau adalah lulusan Institut Kesenian Jakarta. Beliau juga salah satu orang di ASEAN New Talent Award yang mendapatkan award di ASEAN New Talent Award di Shanghai International Film Festival. Seperti itu. Nah, jadi di sini nanti kalau sudah nonton, jadi nanti silakan ditonton, disimak eh, masukan-masukan atau manfaat apa yang bisa diambil gitu dari film ini seperti itu. Jadi secara garis besar nanti film ini adalah bercerita tentang perjalanan psikologis korban pemerkosaan dalam menghadapi trauma.
Nah, di sini pesulap mengartikan metafora dunia luar yang chaotic. Nah, tadi kan ayahnya si Mei ini itu akhirnya dia menjadi pesulap gitu. Dia maksudnya itu adalah dia menceritakan gitu dunia luar gitu yang dinamis, chaotic tapi juga penuh dengan kejutan menarik gitu. Sehingga seperti Mei gitu. Dia tadinya gadis yang manis, gadis yang biasa saja, tapi setelah dia menerima kekerasan seksual, dia langsung berubah seperti itu. Dia langsung berubah dari Mei yang dulu seperti itu. Dan itu cepat sekali seperti pesulap gitu ya, yang cepat sekali mengubah misalnya dia tadinya tidak ada benda di tangannya jadi ada seperti itu. Nah, jadi di sini nanti akan muncul di situ akan film ini nanti warnanya itu soft gitu. Kenapa? Nah, itu karena di sini warna di dalam film ini dibuat monoton, cenderung ke warna-warna mati, seperti itu maksudnya itu coklat yang redup-redup gitu, karena ini menunjukkan bahwa dari karena pemerkosaan itu Mei akhirnya kehidupannya itu tidak berwarna seperti itu. Dia itu lebih memilih hidup yang tersembunyi seperti itu. Dia tidak mau keluar rumah seperti itu. Dia juga makan makanannya itu tidak mau yang eh macam-macam karena gitu karena dia terbayang dengan makanan yang disuapkan ke dia pada saat dia eh, menjadi korban pelecehan tadi seperti itu. Jadi silahkan ditonton, silahkan di eh, pelajari gitu ya manfaat-manfaat dari hasil nonton ini. Nah, nanti akan ada sedikit feedback yang harus diisi setelah menonton film. Jadi filmnya harus ditonton dengan baik, harus diresapi seperti itu. Dan semoga dari film ini kita bisa terhindar dari perlakuan-perlakuan yang merugikan orang lain seperti itu. Nah, jadi stop kekerasan. Semoga kita semua bisa terhindar dari kekerasan dan juga tidak menjadi pelaku kekerasan. Baik itu kekerasan verbal, kekerasan fisik, atau kekerasan apapun itu. Baik itu untuk ke manusia, ke binatang, ataupun ke tumbuhan, ke lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.